Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, hari Jumat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kepala yang mulia ini masih kita gunakan untuk bersujud kepada Allah. Ini adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah. Tidak bisa ditukar dengan harta, tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan atau uang sekalipun. Sudah sepantasnya kita meningkatkan kualitas iman takwa kita di hadapan Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surganya Allah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kedua kalinya salawat beriring salam. Lisan kita, bibir kita tetap basah, banyak-banyak bersolawat kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan solawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan merayakan salah satu hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha, atau bisa kita sebut juga dengan Hari Raya Kurban. Maka pada Hari Raya Idul Adha itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam agama Islam yang kita cintai untuk menyembelih hewan kurban. Maka beruntunglah, bersyukurlah, alhamdulillah bagi para jamaah yang sudah mendaftarkan dirinya untuk menyembelih hewan kurban. Bagi yang belum punya niat sama sekali atau masih ragu, masih bimbang, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mendengarkan. Setidaknya khatib akan menyampaikan 3 alasan kenapa kita harus berkurban. Alasan yang pertama, kenapa kita harus berkurban? Kurban merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang begitu pendek Allah taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Berapa banyaknya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah yang begitu banyak itu, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Berapa banyak kita diberikan harta oleh Allah, dihadirkan oleh Allah kesehatan, anak, istri, hidup dalam keadaan bahagia, mempunyai rumah tinggal yang nyaman, rezeki yang lapang. Hari ini kita masih diberikan nikmat istiqamah, bahkan kita masih diberikan kenyamanan dalam beribadah mengingat Allah. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah oleh Allah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kau kufur, tidak berterima kasih kepada Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amat sangat dahsyat, mengerikan. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Dan salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Solat dan berkurban merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Dengan solat itu kita sudah melakukan amal fisik
dan dengan kurban itu kita sudah melakukan amal harta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita dalam kehidupan di dunia ini, selama nikmat itu masih tetap diberikan oleh Allah, bahkan nikmat itu tak pernah berhenti diberikan oleh Allah, selalu dihadirkan nikmat itu oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah, maka setiap tahunnya kita harus menunaikan ibadah, yaitu ibadah kurban. Kurban bukan merupakan ibadah satu kali seumur hidup, atau menyembelih satu ekor sapi seumur hidup, tapi ibadah kurban selama masih nikmat diberikan oleh Allah dan nikmat itu mempunyai kita kemampuan untuk berkurban, maka setiap tahunnya kita disunnahkan untuk berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bandingkan dengan tetanggamu yang berkurban hanya satu kali. Jangan bandingkan dengan tetanggamu atau dengan orang-orang yang masih belum berkurban sama sekali. Tapi ketika nikmat itu masih dititipkan oleh Allah, berkurbanlah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam haji wada 10 Hijriah, Rasulullah berkurban 100 ekor unta tanpa kongsi. Tapi kalau harta itu masih ada, betul ada uangnya, maka berkurbanlah. Berkurbanlah, jangan ragu, jangan takut. Rezeki diberikan oleh Allah, kelapangan, kenikmatan dihadirkan oleh Allah. Maka salah satu tanda alasan orang kenapa harus berkurban, kurban merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berkurban? Kurban merupakan bukti iman dan kecintaan kita kepada Allah. Lewat ibadah kurban, kita mematuhi perintah Allah, kita taat terhadap perintah Allah dengan rezeki yang sudah dititipkan oleh Allah, lalu kita sanggup untuk berkurban, maka kita sudah termasuk orang yang taat dan patuh kepada Allah. Itulah bukti iman. Itulah bukti bahwa Allah menolong engkau supaya engkau nanti punya bekal yang banyak di hadapan Allah, bisa berkurban setiap tahunnya. Itulah bukti iman. Yang iman ini dulu pernah Allah menguji seorang kekasihnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada anaknya? Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada hartanya? Nabi Ibrahim sanggup untuk menyembelih anaknya karena cinta dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus Nabi Ibrahim dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Allah tak minta sapi Ibrahim padahal sapinya banyak. Allah tak minta kambing Ibrahim padahal kambingnya banyak. Yang dipinta oleh Allah, apa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, yaitu anak. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh ya Allah. Anak yang tumbuh lucu-lucunya, ganteng-gantengnya, begitu disayang oleh Nabi Ibrahim. Itulah yang dipinta oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai engkau memberikan apa yang paling engkau cintai. Hari ini kita cinta dengan harta. Hari ini kita cinta dengan nikmat yang sudah dititipkan oleh Allah. Apakah kita lebih cinta harta atau kita lebih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita lebih bisa untuk mengalahkan cinta duniawi, lebih cinta kita kepada Allah? Disitulah bukti iman, bukti cinta Allah yang sangat luar biasa. Ketika dititipkan harta oleh Allah,
maka berkurbanlah sebagai bentuk iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berkurban? Karena dengan kurban itu Allah memberikan pahala yang begitu besar. Berapa besarnya? Bikulli sya'aratin hasanah. Pada setiap bulu hewan kurban itu terdapat satu pahala. Begitu Nabi menggambarkan, satu bulu hewan kurban, satu pahala diberikan oleh Allah. Siapa orangnya yang sanggup menghitung bulu hewan kurban tersebut? Ketika manusia tak sanggup menghitung bulu hewan kurban tersebut, disitulah pahala-pahala besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha." Sesungguhnya nanti pada hari kiamat hewan kurban tersebut akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya, memberikan pertolongan, memberikan persaksian bahwa dulu orang yang dititipkan harta, hamba Allah yang dititipkan kemampuan, dia berkurban. Kalau yang tanduk saja, kuku, bulu bisa menjadi saksi di hari kiamat yang kita anggap sampah setelah hewan kurban itu disembelih. Bagaimana dengan daging yang sudah dibagikan kepada orang-orang? Bagaimana dengan tulang-tulangnya? Bagaimana dengan hatinya hewan kurban tersebut? Ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum jatuh darahnya ke tanah, maka ampunan Allah, ridho Allah sudah sampai kepada orang yang berkurban. Maka jangan ragu, berkurbanlah kita sebagai bukti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.